Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini gue ditemenin oleh... Ya gue lagi. Ya, bosen kan ngeliatnya? Nares ya kemarin, ada Sempat. umum sekarang gue lagi. Gue lagi. Dan di video kali ini adalah video comeback. Yes, akhirnya. Setelah sekian comeback. lama, gue mau mulai 2017 sampai ini udah bulan Maret. Dan Gue belum bener. sempet bikin segmen ini lagi. Jadi Nah. ini adalah comeback dari segmen Ayo Dibuka. Udah pada banyak yang nanya juga nih. Banyak yang nanyain, banyak yang nge-DM gue. Bahkan ada satu orang yang setiap Nawarin. ngechat gue, Apa? pasti pertanyaannya sama. Kapan ngebuka lagi bang? Karena itu tuh yang bikin Gue kayak Bigo ya ditanya, buka. give dulu dong. Gitu. Jadi kenapa sempat berhenti segmen Ayo Dibuka? Karena Ya kalian tahu lah. kalau beberapa teknologi antusias itu mengaku kere itu sebagai gimmick, kalau kita mah real kere. Bener-bener. Bukan lo bunyi. Mama, Mana dia? Mama, silent dulu ya Mama. Lupa di silent. Mama. Ya Oke. jadi dan berhubung kita ada sedikit rezeki, akhirnya kita bisa untuk membeli Sebuah sesuatu. Sebuah paket. Ya jadi ingat ini bukan titipan toko, Ini bukan endorse. ini bukan dari Prima Abadi, ini beli ya. Hello Prima Abadi. Halo Prima Abadi, nggak mau buka di Jakarta? Jauh ya di Jogja. Padahal Ya. gadget update loh di situ. Wih keren banget, gue pengen banget main-main ke Prima Abadi karena Jogja? keren. Jogja apa Bali? Bali. Oke, paketnya ada di sini. Ini masih ada segel tokonya ya. Ini bolu meranti, men. Bukan, bolu merantinya tipis amat pak begini doang. Edisi ekonomis. Jadi ini adalah yang pengen kita buka meskipun gue berharap package-nya agak lebih Rumit susah ya, lebih rumit ya. Tapi ternyata ini sederhana banget ya. Cuma dipasangin segel toko. Apa sih nama tokonya? Ya inilah, pokoknya lautan-lautan itu. Oke. Kayak nama tempat pijit ya. Iya. Dan karena ini adalah edisi spesial, edisi comebacknya video Ayo Dibuka, akan sebuah kehormatan kalau yang membuka bukan gue, Wah, ya enak tuh. tapi Divi. Oke. Silakan Pak. Pertama kali Ayo Dibuka yang bukan Divi. Silakan Pak. Nah, pertanyaannya, The camera is yours. ini mesti dibuka pakai apa ini? Pakai gigi? Nanti copot Pak, gigi saya baru pasang. Lu tahu gue baru celakaan kemarin. Gak mungkin gue pakai gigi. Gomplak lagi gigi gue. Tar. Duh, pada bener tajam lagi. Masa pakai Cheetos? Gigir. Lu buka pakai apa? Kunci kos, kunci rumah, kunci motor. Nah, Bisa nggak bukanya? Pak, itu rusak. Oh iya itunya Pak. Aduh, tekniknya cukup. Sebet. memang. Wis, langsung sama kreseknya robek. Coba ya, udah. Nah, ini proses pengletekan ya. Kinyis. Ya, sudah terbuka. Isinya apa sih Pak? Ya. Oh, ini nih, kelihatan nggak tulisannya tuh? Udah, gantian udah sini. Jadi dalam paketnya ini ada struk pembeliannya ya. Ini buang aja. Nah, jadi nih, basah Pak. Apanya? Ada Bapak. Nah, nih, jadi kalau kalian lihat sebenarnya gue nggak tahu nih kelihatan apa nggak di kamera. Ya, ini ada kilauannya, nah Kelihatan nggak kawan gitu. Kelihatan nggak sih? Nah, ada 4X. Ya, tepat sekali. Ini adalah Xiaomi 4X, Redmi 4X. Ini Redmi apa resmi, Pak? Ini Redmi Pak, bukan resmi ya memang ya. Meskipun ini digaransi oleh garansi distributor, tapi ini belum resmi sih Pak. Masih Redmi ya? Masih Redmi, belum resmi. Oke. Ya jadi ini ukurannya kecil banget sih kotaknya menurut gua. Serius di antara semua yang gue milikin ini paling kecil. Jadi kalau kecil tuh enak buat diangkat-angkat. Di sini nih ada garansinya nih. Garansinya Platinum. garansi platinum. Nah, di sini tulis baterainya 4100 gede banget. Dan Oh, ini apa yang gitu? edisi 2 GB dengan storage-nya 16 GB ya. Edisi kere. Edisi kere. Pakai 2 giga. Nah, tantangannya adalah kalau distributor dan apalagi setelah ini gue berencana menjual ini lagi, jadi
Bukanya harus hati-hati. telaten. Nah, ini adalah tutorial gimana caranya bisa buka box terus bisa dijual lagi. Nih, tuh ya. Bukanya gini pelan-pelan, hati-hati, telaten ya kayak ngurus cewek. Isinya apa aja? Nih kalau dibuka. Oh, man. Oh, isinya nih. Bagus banget kartunya. Kartu garansinya sangat-sangat spektakuler ya buat gue sih ini. Ini kartu garansinya ya. Ini kayak kartu door prize tau lo kalau di Iya sih. satu brand yang disobek ya. Tau nggak ya ngisi door prize terus disobek gitu ya kayak gini lah ya. Ini juga ada buku panduan dalam bahasa Indonesia ini supaya bisa masuk ke Indonesia. Ya kan meskipun ini distributor bukan resmi harus ada ini. Oh, ini device-nya kita singkirin dulu bentar ya. Kita bahas isinya kotaknya dulu ya. Ini gue suka sih dengan isi kotaknya ya. Ini ada penjelasan dalam bahasa yang gue tidak paham. Ya, ini. Oh, sekarang si Magic ditaruh di situ ya. Oh, Bukan diselipin di buku lagi ya. biasanya si Majector-nya ini kan ada si Majector ya. Biasanya ditaruhnya di buku kan. Sekarang ditaruh di sini. Ada tempat sendiri. Dan isinya ya cuma ini doang, udah. Ini ada kitab-kitabnya. Kartu-kartu. Ini doang, udah. Ya apa yang lo harapkan? Karena gue beli ini harganya 1.750. First impresi gue ngeliat bodinya, gue suka banget, sumpah gue suka banget ini. Ini keren banget sih. Coba dong megang dong. Ntar dulu kan. Apa megang dong, Pak? Awas tangannya. Jadi Megang, Pak. ini keren banget di bagian sini ada Chamfer. untuk fingerprint. Ini kameranya dan gue jujur gue suka banget desain kameranya. Sepintas agak mengingatkan gue dengan Oppo ya. Enggak, ini mirip Lenovo K5 Note lagi. K5 Note ya. Cuma ini versinya kecil jadi di tangan ini gripnya enak banget karena ini layarnya cuma 5 inch. Dimensinya dengan rasio 70% kalau nggak salah ya. 5 inch apa 5,2? Nih 5 inch. kalau di compare sama Mi 4. Kalau di compare sama Mi 4 size-nya Oh iya, 5. 5 inch dia lebih kecil sedikit dari Mi. Dia lebih bulat. Ini lebih kecil sedikit dari Mi 4 ukurannya. Jadi lebih bulat juga, lebih round ya. Untuk dari tampak depan, ini bagian atas ada speaker dan ini kamera dan sensor. Bagian bawahnya ini ada home button, menu sama back. Nah, karena ini seri Redmi kayaknya nggak ada. Karena ini seri Redmi nggak ada backlightnya, tapi karena ini warnanya putih, jadi sebenarnya agak lumayan kebantu sih. Kecuali kalau warna hitam ya, mungkin nggak terlalu kelihatan kan. Tapi karena ini warna putih dan belakangnya gold, menurut gue jadi ini agak kelihatan. Dan ini di bagian sampingnya ada tombol power dan tombol volume. Bagian bawahnya nih ada slot untuk charging dan ada audio out dan juga microphone in. Dan di belakang sini ada fingerprint, logonya, dan ini kamera, dan ada di bagian atas ada IR blast ya untuk infrared, ada jack di sini dan ada noise cancellation-nya di atas. Udah. Kalau secara hands on sih, nih gue rasa enak banget sih, sumpah. Ini enak banget. Gripnya asik ya? Enak banget. Ini pas banget di tangan gue. Gue rasanya kayak megang Galaxy A5 2017, cuman agak lebih kecil sedikit. Dan itu tadi kita udah buka kotak dari Redmi 4X. Dan ini udah ada unitnya. Ini belum gue nyalain, jadi gue belum tahu ROM-nya kayak gimana. Cuman tadi gue udah tebak-tebakan sama Divi. Pegang dong, Pak. Nih, gue udah tebak-tebakan sama Divi ROM apa yang akan keinstall di sini. Oh, ini versi RAM 2GB internal Ini 16 ya? 2GB internalnya 16. Dan coba kita nyalain Div, kira-kira ROM-nya apa ya? Asli enak cuy megangnya. Enak banget. Nyalain bro. Nyalain. Tadadadadad. Boom. Oke, udah nyala. Ya, lagi Booting. nyala ya, booting. Dan agar prosesnya cepat, jadi Nah, udah. Nah, dan ternyata ini sudah MIUI 8. Gila masa MIUI 7, Pak? Tapi belum tentu Pak, waktu itu gue pernah Oh, iya, tulisan bener, di depan MIUI 8, pas gue cek di dalam masih 7, MIUI 7. 7 poin berapa ya? Kita lihat ya. Oke, kita lihat nih, tadi gue sama Divi udah taruhan kalau ini adalah ROM distributor. Dan kita lihat kok di sini sih tulisannya memang versionnya itu yang stable ya. Stable MIUI global industri dari stable. China. Tapi yang gua tahu kalau global ini tengahnya nggak CN. Nih kalau kalian lihat MAM CNEA ya? Jadi kalau global setahu gue tengahnya tuh nggak ada CN-nya karena kalau memang itu untuk CN itu soalnya kode untuk ROM China.
Oh iya benar. Gitu, jadi kalaupun stable dia nggak ada tulisan globalnya. Jadi MIUI 82 stable, biasanya gitu doang tuh kalau Iya. China. Karena gue juga pakai ROM China, jadi gue biasanya gitu. Ini udah fix menurut gue dan menurut kalau Divi. yang versi Europe yang MX ya? Iya betul. Jadi ini fix banget menurut gue dan Divi, ini adalah ROM distributor. Yap. Nah, RAM-nya juga di sini RAM 2 GB, internalnya 16, tapi ini free-nya cuma 9,5. Banyak amat makan sistemnya. Tahu, banyak banget ini makan sistemnya ya. Lumayan loh, 9,5 doang free-nya. 6 lebih, 6 giga lebih. Tapi gue sejauh ini sih ngerasa ini nggak ada lag-lagnya loh. Dan di sini kalau kalian lihat ini udah ada Play Store-nya. Dan juga nih ada bloatware-nya kayaknya bisa dihapus deh. Bisa sih. Coba. Bisa dihapus. Oh, bisa nih. Itu UC ya? Iya, bisa dihapus. Jadi kalau kalian nggak suka ini bisa langsung hapus. Dan ini udah ada Google-nya, udah ada Gmail, udah ada Play Store-nya. Coba lihat free RAM-nya berapa. Udah tinggal login aja. Di saat nggak nyalain aplikasi apa-apa, ya free RAM-nya cuma segini. Ciri khasnya MIUI sih. Setengah lebih. Dan itu tadi adalah unboxing dan juga first impression kami berdua mengenai Xiaomi Redmi 4X. By the way, ada yang pengen dicurhatin? Ada yang pengen tahu curhatnya Wisnu atau gue tentang device ini? Kelingking bapak nge-trill banget. Aduh. Oke. Iya. Setelah ini gue akan bikin video curhat yang agak lebih mendalam mengenai Redmi 4X. Jadi tungguin aja setelah video ini akan gue buat videonya. Jadi tungguin terus, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget silahkan di share. Gue gak akan nolak. Dan question of the day-nya, apa pendapat kalian mengenai Redmi 4X? Dan buat kalau kalian yang nanya, gue kemanain sih handphone yang setelah gue bikin video curhatannya, kalau itu adalah punya gue sendiri, antara gue koleksi atau gue jual lagi. Ya betul. Kalau yang ini gue belum tahu mau gue jual lagi atau mau gue koleksi. Cuman kalau kalian ada yang berminat dengan handphone ini, mungkin bisa cek toko yang ada di deskripsi. Kalau ada di situ, itu berarti gue jual. Bukan Primabadi. Bukan Primabadi ya. Jadi ini toko punya gua. Bukan punya Bang Review ya. Dan di toko itu menjual barang-barang yang memang pre-loved bekas gue. Jadi kalaupun ini gue pakai dan kemudian someday pengen gue jual, ya gue taruhnya di toko itu. Dan gue tidak menjual secara retail. Jadi apa yang gue pakai aja yang gue jual di situ. Bapak nggak nyari apa? Bagus pak. Wisnu Kumoro pamit. Itu cabut. Dadah. Wih, kece. Masih baru. Masih baru. Iya. Ini matinya gimana?